Selamat pagi semuanya, anak-anak saya kelas 10. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang kedua dari bab 6 dengan topik tantangan dalam menjaga NKRI. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya nanti bisa mengidentifikasikan sumber permasalahan alam dalam menjaga NKRI. Yang kedua, anak-anak saya nanti bisa mengidentifikasikan permasalahan sosial dalam menjaga NKRI. Sumber ancaman dari alam. Sumber ancaman dari alam itu adalah permasalahan bangsa yang menyulut asalnya adalah dari alam. Jadi bukan manusia, dari alam. Ini terutama disebabkan oleh perubahan iklim. Permasalahan alam ini seperti pemanasan global. Kalau disebut pemanasan global, dunia ini suhunya, temperaturnya semakin panas. Jadi nanti es di kutub utara, di kutub selatan mencair. Debit permukaan laut semakin tinggi, udara semakin panas, ini bisa membuat masalah. Penyakit akan banyak datang, ya, karena air laut tambah mencair, bisa menyebabkan degradasi, ya, pulau-pulau semakin dihantam, semakin menyempit, tempat hunian manusia menyempit. Ini permasalahan, tapi bukan manusia membuat, tapi alam. Perusakan lahan pertanian dan perkebunan. Karena ada pemanasan global, ini akan merusak iklim. Iklim tentu mempengaruhi bertani. Jadi nanti kalau hasil pertanian semakin berkurang, ini ancaman kepada manusia. Juga dalam perkebunan. Ya, kita tahu 7 miliar penduduk dunia harus makan. Harus ada konsumsi. Dari mana ini? Ya dari tanah, dari alam untuk memenuhi ini. Yang berikutnya, ancaman alam ini, habitat flora dan fauna punah dan rusak. Flora, tumbuh-tumbuhan, fauna, hewan-hewan. Ini kan sumber makanan untuk manusia. Kita tahu flora itu, tumbuhan itu tambah hari, semakin hari populasinya itu ada yang punah, ada yang hilang, ada yang mati. Juga sebaliknya dalam hewan, karena beriringan ini. Karena hewan itu makanannya tumbuhan, flora. Kalau ada jenis flora yang hilang, tentu hewan ada yang punah. Dan ini sumber pangan buat manusia. Baru populasi manusia semakin bertambah. Yang kedua, ancaman sosial. Ancaman sosial ini adalah yang mengancam NKRI, bukan alam, tapi yang diakibatkan komunikasi kehidupan sosial. Ini bisa berbentuk terorisme. Terorisme ini ada yang dari dalam negeri sendiri, tapi jangan lupa terorisme itu pun ada jaringan dari luar negeri. Didanai, dikendalikan, difasilitasi, diberi bantuan oleh asing. Ya, oleh asing. Bukan hanya di Indonesia saja terorisme itu, di dunia ada yang menggerakkan, yang tidak senang dunia ini aman. Baru ada penggunaan kekuatan militer. Ada sengketa perbatasan wilayah, ada separatisme bersenjata,
macam GAM di Aceh, OPM di Papua, KKB, kelompok kekuatan bersenjata di Papua. Ini ancaman ini semua. Ancaman kalau tidak diatasi, kalau tidak disembuhkan oleh pemerintah kita sendiri. Ditambah lagi ada isu-isu kedaerahan, ya. Isu-isu kedaerahan. Ya, ini penyulutnya sebenarnya adalah masalah ketidakmerataan pembangunan di daerah itu. Mudah sekali kita disulut, mudah sekali dipanas-panasi, mudah sekali diprovokatori kalau isu ketidakmerataan pembangunan ini tidak diatasi. Ya, Bapak Presiden Jokowi kita lihat Papua itu sangat didengar, ditanggapi. Dibangun itu Papua, dibuat di sana pembangunan yang sangat spektakuler. Tujuan kita sebenarnya ya, biar mereka itu sadar, biar mereka itu paham, biar mereka itu betul merasakan mereka memang bagian daripada NKRI, ikut menikmati kue pembangunan itu. Situasi bagi kita, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita mengatasi ancaman ini? Kemajemukan masyarakat kita ini pertama bisa jadi kekuatan. Ketika kita yang majemuk ini bersatu. Ketika kita yang majemuk ini toleransi. Kalau disebut toleransi, saling membiarkan yang berbeda. Tidak bertentangan yang berbeda. Saling menghargai. Ketika kemajemukan ini kita anggap mempersatukan. Jadi kekayaan kemajemukan itu. Batik, ya, dari Solo, dari Jawa batik. Itu sudah dituliskan UNESCO. Jadi khas Indonesia. Dan dunia sudah memakai itu, batik. Dan ini nanti kekuatan buat kita. Ya, ulos Batak itu pun nanti kekuatan untuk kita. Musik-musik, tari-tarian di daerah itu jadi kita jual ini. Tontonan bagi luar negeri, mengundang wisata, ini kekuatan bagi kita. Sebaliknya, kemajemukan ini bisa juga kelemahan. Kalau kita tercerai-berai, sara, suku tidak bisa dikendalikan, ya kelemahan lah. Perang nanti antar suku kita, ratusan suku bangsa, perang siapa yang mendamaikan itu? Jadi orang Indonesia sebenarnya harus tanggap rasional. Mari kita anggap semua kemajemukan ini sebuah kekayaan bangsa. Yang ujung-ujungnya akhir-akhirnya Indonesia jadi negara besar, jadi negara tangguh, jadi negara kuat. Amerika Serikat itu juga bangsa yang sangat majemuk. Tetapi mereka kalau masalah kemajemukan bukan masalah lagi bagi orang sana. Maka mereka sebuah bangsa yang kuat. Sampai di sini dulu hantaran Bapak dalam pertemuan yang kedua ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak saya semuanya.